Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Qila fil Qur'an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Shadaqallahul azim. Teman-teman semua, guru kita bersama Kiai Haji Idris Soleh dalam kajiannya Tarikh Islam Nusantara menyebut bahwasannya puncak fenomena keilmuan ulama Nusantara itu ada 3. 1. Nawawi Al-Bantani, 2. Abdurrahman Wahid, 3. Said Aqil Siraj. Tentu kita semua tahu siapa Said Aqil Siraj, dan semua ulama itu tahu siapa Nawawi Al-Bantani. Tapi siapa sih 280 juta penduduk Indonesia bahkan internasional yang tak kenal nama Abdurrahman Wahid? Presiden keempat Republik Indonesia, tokoh kiai asal Jombang yang memimpin ormas umat Islam mayoritas, tapi beliau cinta minoritas. Gus Dur adalah sapaan yang kerap dielu-elukan kepadanya. Gus Dur adalah tokoh yang disebut-sebut sebagai bapak pluralisme bangsa Indonesia. Hal ini tentu bukan karena tanpa alasan. Gus Dur itu bagai pahlawan bagi kaum Chinese Tionghoa di tengah diskriminasi pada mereka pada masa Orde Baru. Gus Dur itu di mata kaum Nasrani bagi sahabat yang terus melindungi mereka di tengah peribadatannya. Gus Dur itu orang yang menghormati tradisi adat Hindu-Buddha sebagaimana keduanya mengisi Nusantara pada sedia kala. Intinya, sosok Gus Dur itu mencerminkan sikap tidak memandang orang lain dari belakang-belakangnya. Sikap yang tak pernah memandang bulu bagaimana seseorang itu. Entah ia besar atau kecil, entah ia baik atau jahat, tak peduli maupun lawan ataupun kawan, Gus Dur selalu menebarkan kebaikannya kepada siapapun. Gus Dur selalu memberi manfaatnya kepada siapapun. Dengan sifat Gus Dur yang seperti demikian, saya membayangkan setiap kali datang bulan Ramadan itu wajah Gus Dur tersenyum lebar jauh di sana. Kenapa? Karena Ramadan itu bukan event yang hanya ditunggu oleh umat Islam saja. Ramadan itu ditunggu oleh semua orang. Semua senang akan datangnya bulan Ramadan, tak peduli apapun agamanya. Semua senang, semua bahagia. Kita beri contoh satu wartajil namanya. Wartajil itu ketika jam 3 sore umat Islam yang sedang lelah-lelahnya berpuasa harus bertempur baku memperebutkan takjil melawan kaum-kaum non-Islam yang masih dalam posisi segar. Tentu mereka nggak puasa. Jadi dalam saat itu bahkan ada penjual yang rela-relain nanya kepada pembelinya, berapa rukun Islam, rukun iman ada berapa, sholat 5 waktu ada apa aja, cuma demi memvalidasi kalau mereka itu umat Islam. Tapi siapa sih orang di Indonesia yang nggak tahu jumlah sholat dalam sehari itu ada berapa? Semua orang juga tahu, bahkan orang non muslim sekalipun. Jadi wartajil ini mungkin menampakkan pesan kompetitif antar umat beragama. Tapi sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh wartajil itu justru adalah pesan kebersamaan dan harmonisasi. Seorang adik kakak tidak akan dikatakan harmonis apabila mereka tak pernah bertengkar di waktu kecil. Seorang adik kakak tak pernah dikatakan harmonis jika mereka diam tak pernah saling menyapa. Jadi
Semua orang bahagia akan datangnya Ramadan, tak peduli siapapun. Oleh karena itu, Gus Dur dan Ramadan punya satu kesamaan. Mereka, Ramadan dan Gus Dur, itu sama-sama ditunggu oleh semua orang. Semua orang suka akan Ramadan. Semua orang mencintai Gus Dur. Gus Dur membagikan kebaikannya kepada siapapun. Ramadan menebarkan kebaikannya kepada siapapun. Gus Dur memberi manfaat kepada siapapun tanpa melihat latar belakang. Ramadan memberikan manfaatnya, berkahnya kepada setiap orang di Nusantara. Hal inilah yang seharusnya menjadi teladan kita. Bagaimana kita memandang orang lain, tidak dari bagaimana latar belakangnya. Semangat prinsip ini, semangat prinsip kebersamaan yang dibawa Gus Dur, dikemas dalam aksi nyata gagasan-gagasan kiai kita. Kiai Said Akil Siraj, Islam Nusantara, jangan panggil mereka kafir. Indonesia bukan negara Islam. Dalam gagasan-gagasan nyata seperti itu, sikap ini yang ingin dipertahankan, tidak memandang orang lain bagaimanapun latar belakangnya. Kita jangan sampai terlena dengan kebahagiaan kita sendiri. Ingat, karena sebenarnya kebahagiaan itu adalah ketika orang lain ikut bahagia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.